Mohon monggo jamaah maju ke depan untuk menemani saf-saf yang masih kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ibadallah ayyuhal hadirun al muslimun, usini wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Shadaqallahu adzim. Para hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Pertama-tama sebagai khatib dalam ibadah Jumat siang hari ini, saya mewasiatkan terutama untuk diri pribadi saya, serta saya mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa memelihara keimanan, ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperhatikan berbagai macam petunjuk yang Allah turunkan kepada kita melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang berupa ayat-ayat sucinya yang terhimpun di dalam sebuah kitab yang disebut dengan Al-Qur'an. Demikian pula petunjuk-petunjuk yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain itu merupakan penjabaran, penjelasan dan berbagai macam uraian yang lebih mendetail tentang ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim. Semoga dengan demikian iman kita akan terpelihara, ketakwaan kita akan terjaga, dan insya Allah kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, hari ini atau saat ini kita sudah berada di bulan yang oleh sebagian atau kebanyakan kalangan di antara kaum muslimin di seluruh alam semesta senantiasa dikenang sebagai suatu bulan yang Allah telah pilih zaman dahulu untuk mengutus seorang nabinya dengan kelahiran seorang anak manusia yang pada saat itu akhirnya diberi nama Muhammad. Dia adalah putra salah seorang bangsa Arab dari Bani Hashim, putra dari Abdullah bin Abdul Muttalib, seorang yang dilahirkan dalam keadaan yatim, hidup di lingkungan yang masyarakat yang cukup terbelakang, dan tumbuh di kalangan keluarga yang tidak tergolong berada. Namun dengan berbagai macam keadaan-keadaan yang bisa dikatakan minus itu, sangatlah tidak berpengaruh pada diri pribadinya dan pertumbuhan perkembangan jiwanya nantinya. Bahkan beliau inilah sebagai seorang sosok yang pada akhirnya bisa merubah sejarah peradaban umat manusia sampai akhir zaman kelak. Betapa tidak, seorang yang tumbuh dalam segala kekurangan atau bisa dikatakan cacat sosial. Kita paham sejarah bangsa Arab zaman dahulu manakala seorang itu dilahirkan dalam keluarga yatim, ia berarti menderita cacat sosial, dianggap tidak sempurna. Apalagi di lingkungan yang tidak berada, tidak kaya, di mana manusia pada saat itu lebih mengagungkan hal-hal yang sifatnya hedonistik, mengagungkan hal-hal yang sifatnya gebiar dunia, dan juga dalam masyarakat yang masih terbelakang peradabannya pada saat itu,
Namun semua keadaan itu tidak memberikan pengaruh buruk sedikit pun kepada diri yang seorang anak yang baru dilahirkan tersebut. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam sebuah ayat dalam kitab suci Al-Qur'an yang sebagaimana saya bacakan tadi di surat An-Nisa ayat 174, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai sekalian manusia, telah hadir kepada kamu sekalian sebuah bukti yang nyata, yang jelas. Apa bukti itu? Yaitu sosok seseorang yang menjadi pemimpin, yang dipilih oleh Allah menjadi panutan bagi seluruh umat manusia, yang ingin mengajar manusia, ingin mengajak manusia menuju kehidupan yang dipenuhi dengan cahaya-cahaya keimanan dan kebaikan, yang mengeluarkan manusia dari penderitaan batiniah, dari penderitaan kegelapan akal pikiran dan hati, yang semuanya itu dibimbing oleh Allah dengan memberikan petunjuk-petunjuk kepadanya yang terhimpun di dalam kitab-kitab suci Al-Quran. Maka dilanjutkan ayat itu dengan wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami telah menurunkan kepada kamu cahaya yang sangat terang benderang. Sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memang dikenal sebagai sosok yang tidak pandai baca tulis. Namun ajarannya berkaitan dengan budaya baca tulis ini luar biasa. Bahkan wahyu pertama yang diterimanya adalah kalimat perintah untuk membaca. Iqra. Inilah wahyu pertama yang diterima Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW di Gua Hira zaman dahulu. Orang mungkin bertanya, bagaimana mungkin seorang yang tidak pandai baca tulis diberikan perintah oleh Allah untuk melakukan kegiatan yang berupa kegiatan baca tulis itu sendiri. Namun kalau kita sadari makna dari kata Iqra itu sendiri, sebenarnya bukan hanya sekedar membaca tulisan sebagaimana kita kenal saat ini. Kata Iqra yang terambil dari kata qara'a itu sebenarnya memiliki makna dasar menghimpun. Kalau kita membaca tulisan, itu sebenarnya kita sedang melakukan kegiatan menghimpun. Menghimpun huruf demi huruf menjadi suku kata. Menghimpun suku kata menjadi kata, menjadi kalimat, menjadi paragraf, dan menjadi satu tulisan-tulisan yang lengkap. Nabi Muhammad SAW memang tidak pandai baca tulis, tetapi ia diperintahkan membaca. Bukan berarti pada saat itu Jibril datang dengan membawa lembaran kertas yang berisi tulisan, bukan. Tetapi itu ada perintah tersirat kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa beliau disuruh menghimpun segala macam informasi yang bisa dia terima. Untuk kemudian setelah menghimpun, ia akan menganalisis, ia akan mencermati, ia akan memilah-milah mana informasi yang mesti diambil untuk diambil manfaatkan dan kembangkannya, dan mana informasi-informasi yang harus disingkirinya. Inilah kegiatan membaca. Dan kegiatan inilah yang pada akhirnya mendorong manusia untuk melakukan berbagai macam kegiatan dan menimbulkan perubahan, terutama perubahan peradaban bagi umat seluruh manusia. Ada sebuah hadis yang jarang diungkap di hadapan para jamaah mungkin, yaitu tentang hadis yang memberikan inspirasi kepada umat manusia bagaimana mereka harus melakukan kegiatan penelitian, pembelajaran, dan lain sebagainya. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan sesuatu di hadapan para sahabatnya, tiba-tiba salah seorang sahabat mengangkat tangannya dan bertanya, "Ya Rasulullah, mohon engkau mengulangi sekali lagi apa yang telah engkau sampaikan tadi." Kita biasa kan kalau dalam pertemuan ada ceramah dan lain sebagainya, kemudian jamaah bertanya, "Pak Ustadz, mohon diulangi lagi apa ucapan tadi itu." Kan lumrah. Tapi apa kata Rasulullah? Orang tadi ditanya, "Hal indaka mihbarah?" Apa kamu punya alat tulis? Kita pasti kan anggap lumrah biasa. Tetapi kalau kita kembali kepada sejarah peradaban pada masa itu pertanyaan yang luar biasa. Sangat tidak lazim, tetapi ini sangat menginspirasi. Sedemikian detailnya Rasulullah SAW memperhatikan aspek-aspek yang bisa mendorong manusia
untuk senantiasa merekam, mencatat apa yang penting untuk dijadikan pembelajaran di masa yang akan datang. Saya belum pernah menemukan sejarah tokoh bangsa di seluruh dunia, tokoh manapun, yang memberikan inspirasi semacam itu. Terutama itu statement itu dikeluarkan pada abad ke-7 Masehi, di mana hampir seluruh manusia di seluruh dunia mayoritas masih dikuasai dengan illiterasi atau kebutahurufan. Ya. Ini yang harus kita pahami. Rasulullah menganjurkan umatnya melalui peristiwa itu agar mereka senantiasa mencatat, menjaga, memelihara berbagai macam informasi yang dianggap bermanfaat untuk bisa mengembangkan kualitas dirinya. Inilah hal-hal yang pada peristiwa yang sering kali kita peringati dalam peristiwa-peristiwa Maulid Rasulullah SAW ini untuk senantiasa diingat, dikembangkan, dan untuk senantiasa memberikan inspirasi kepada khususnya kaum muslimin generasi mudanya agar mereka senantiasa mau belajar dan mengembangkan diri, terus belajar menggali perbendaharaan hazanah keislaman kita yang tentu saja sebagai rahmatan lil alamin ini benar-benar memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kehidupan umat manusia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita seringkali mendengar bahwa peristiwa kelahiran Rasulullah SAW digambarkan sedemikian rupa mengharu-birukan. Kadang-kadang bahkan tidak jarang kehebatan kelahiran beliau itu ditimpali dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang tidak sejalan dengan nalar kita. Boleh jadi itu peristiwa benar terjadi, tetapi bagi orang yang tidak percaya peristiwa-peristiwa yang di luar nalar tersebut bisa saja itu juga diklaim oleh orang-orang lain yang tidak mau percaya atau yang tidak mau mengimani agama kita ini atau yang tidak mau percaya kepada Nabi kita ini. Bisa saja karena pada waktu yang sama itu juga dilahirkan bayi-bayi langit yang lain di seluruh dunia. Maka peristiwa-peristiwa yang dianggap luar biasa tadi bisa saja diklaim sebagai bentuk keajaiban yang mengiring kelahiran pihak-pihak lain. Nah, itu boleh saja terjadi, tetapi hendaknya kita janganlah terpaku dengan hal-hal yang demikian, karena hal-hal yang demikian justru akan membuat kita meninabubukkan kita dan kita lupa pada berbagai macam hikmah-hikmah yang mestinya kita ambil, kita himpun untuk kita kembangkan di dalam rangka pengembangan potensi keimanan kita untuk mencapai atau untuk mewujudkan kehidupan beragama yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina wa syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, kembali di dalam khutbah yang kedua saya ingin menyampaikan kepada kita, kepada semuanya, mari kita sama-sama memelihara ketakwaan kita, meningkatkan kualitas keimanan kita dan senantiasa menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan peristiwa lahirnya Nabi Muhammad sebagaimana yang saya sampaikan di dalam khutbah yang pertama, Allah juga menegaskan kembali bahwa salah satu hikmah yang diberikan kepada umat manusia berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini sebenarnya tidak hanya disampaikan kepada kita, bahkan kepada umat-umat yang beragama lain atau menjadi pengikut Nabi yang lain sebelumnya pun Allah telah memberitahukan kepada mereka
bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad SAW itu telah dinubuatkan di dalam kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi yang lalu, sebagaimana yang termaktub di dalam surah Al-A'raf ayat 157. Allah menegaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW yang nanti akan menjadi penyempurna dari seluruh kenabian itu, yajiduna maktuban indahum fit Taurati wal Injil, telah ada, telah termaktub bagi mereka semuanya, khususnya ulama-ulama di kalangan Bani Israel, bahwa Nabi kita ini telah tertulis dalam kitab Injil dan Taurat itu. Yang salah satu fungsinya atau sebagian fungsinya adalah bahwa Nabi tersebut akan ya'muruhum bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar, yaitu akan senantiasa beramar ma'ruf, menganjurkan hal yang ma'ruf, serta mencegah dan hal yang mungkar, serta wa yuhillu lahumut thayyibat, untuk membuka kembali hukum-hukum kebaikan yang dulu pernah dilarang akibat ulah mereka. Artinya menjadikan yang halal ya tetap halal, yang thayyib tetap thayyib. Karena dahulu dalam sejarahnya bangsa Israel itu pernah meminta kepada Allah menetapkan hukum yang sebenarnya berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, tapi Allah tetap kabulkan mereka dan pada akhirnya mereka mengalami kesulitan itu sendiri. Nah, kedatangan Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah mengurai itu semua untuk mengembalikan hukum asal, yang halal tetap halal, yang baik tetap baik, yang haram dikembalikan kepada tempatnya yang haram, dan seterusnya dan seterusnya. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith wa yad'u anhum israhum, dan Allah melalui Nabi itu juga akan mengurangi atau melepaskan beban-beban yang memberati punggung-punggung mereka, dan juga melepaskan belenggu-belenggu yang senantiasa mengikat leher-leher mereka, ya. Itulah ciri-ciri Nabi yang telah digambarkan oleh Allah melalui kitab suci yang datang sebelumnya, yaitu kepada khususnya umat-umat dari kalangan Bani Israel. Oleh karena itu marilah kita sebagai kaum muslimin menjadi pengikut umat Nabi Muhammad SAW. Kita ingat, kita kenang selalu kehadirannya dengan memunculkan, mewujudkan ajaran-ajaran yang telah diwariskan kepada kita, sehingga hidup kita ini benar-benar diwarnai sebagai suatu cahaya yang terang benderang, dan kehidupan kaum muslimin benar-benar bisa merupakan perwujudan dari rahmat dari Allah untuk keberkahan dan kebaikan alam semesta. Marilah kita akhirkan khutbah ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa nas'aluka Allahumma ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.